Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Umi PB Nahdlatul Watan, Umi Dr. Hajah Siti Raihanun Zainuddin beserta para masyayikh ma'had, tokoh organisasi dari semua tingkatan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, talibin, talibat, santriwan dan santriwati, beserta jamaah kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan tradisi tahunan kita di Nahdlatul Watan, yaitu peringatan Nuzulul Quran yang kita adakan di pusat Pondok Pesantren Nahdlatul Watan di Anjani, Suralaga, Lombok Timur, di lokasi ini. Kepada semua pihak, terutama bapak-bapak dan saudara-saudara panitia, tidak lupa kesampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala usaha, keikhlasan dan keberhasilannya mempersiapkan segala-gala sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan pengajian pertama sampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan yang banyak sekali menyitir kejadian-kejadian pada bulan suci Ramadan. Untuk kita ingat bersama, bulan Ramadan arti letter luck-nya adalah bulan pembakaran noda dosa. Nama bulan suci Ramadan adalah sangat banyak. Banyaknya menunjukkan kehebatannya. Banyak namanya menggambarkan banyak kemuliaannya. Tradisi alam dijadikan Tuhan. Sunnatullah fil alam. Sunanul kainat. Tradisi alam dijadikan Tuhan. Semakin banyak nama sesuatu menggambarkan semakin banyak kemuliaannya sesuatu itu. Lebih khusus lagi sebagai contoh, nama Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Quran yang terkenal namanya Asmaul Husna.
nama-nama yang terbaik. Banyaknya 99. Kita pelajar harus hafal itu. Berapa banyak Asmaul Husna di Al-Quran? 99. Tetapi kalau Asmaul Husna di luar Al-Quran, tidak bisa kita catat saking banyaknya. Mengapa banyak sekali nama-nama baik Tuhan Rabbul Alamin? Itulah gambaran kehebatan Tuhan Rabbul Alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping nama utama beliau Muhammad dan Ahmad, kata ulama, Muhammad nama beliau terkenal di bumi, Nabi Ahmad nama beliau terkenal di langit. Tetapi nama-nama beliau memenuhi lembaran-lembaran buku yang sulit dicatat dan sudah banyak dicatat oleh ulama. Itu menggambarkan kemuliaan dan kehebatan beliau. Contoh sederhana, kita belum berbicara mulai Ramadan. Contoh sederhana di kalangan kita, warga Nahdlatul Ulama, kalangan kita umat Islam Nusa Tenggara Barat pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya, kita kenal pendiri Nahdlatul Ulama. Nama beliau sangat banyak. Baru lahir beliau namanya Sagab. Setelah sekolah di Mekah namanya Muhammad Zainuddin. Setelah tamat namanya Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainuddin. Setelah beliau tua namanya Maulana Syekh, Tuan Guru Lensir. Setelah bikin madrasah namanya Abul Madaris. Setelah banyak didirikan masjid madrasah namanya Abul Madaris wal Masajid. Setelah punya anak dua, apa namanya? Abu Rauhun Waraihan. Setelah keluarkan apa namanya? Organisasi, dia cetuskan namanya Muassisu Nahdlatul Ulama. Baru bikin madrasah namanya Muassisu Nahdlatain, pendiri NWDI dan NBDI. Setelah banyak ulama dicetak, namanya Maulana Syekh, guru besar dari guru-guru kita semua. Keluar hizib namanya Sahibul Hizbi Nahdlatul Ulama. Beliau susun tarekat namanya Sahibut Tariqah. Demikian seterusnya. Setelah tampil beliau sebagai guru dan ahli sufi, beliau namanya Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bulan suci Ramadan namanya banyak. Pertama namanya Syahrul Ramadan, bulan pembakaran noda dosa. Paling tepat kita bulan puasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghancurkan noda dosa kita. Lebih-lebih para pemuda dan pemudi. Mana lebih besar, lebih banyak berbuat noda dosa orang tua dari pemuda? Ada di sekalian? Jawab ini semester. Kira-kira, ini pertanyaan ini semester bulan puasa. Mana lebih banyak pekerjaan dosa dikerjakan oleh orang muda daripada orang tua? Muda ya? Pintar anak-anak santri kita dong sini ya. Dia sportif sekali. Dia anak muda mengakui keberadaannya sebagai pemuda. Katanya ulama, pengakuan seorang bersalah itu adalah salah satu ibadat tertinggi dalam Islam. Namanya bahasa agama, namanya al-i'tiraf ala zambi. Mengaku diri, menyatakan diri memang banyak kesalahan. Saya jempol adik-adik sekalian. Saya berikan apa? Jempol. Ini tandanya santri Pondok Pesantren Zainuddin insyaallah orang-orang baik. Pantas menjadi pemimpin pada masa-masa akan datang.
Di dalam pembahasan nuzul Quran, adik-adik perlu tahu. Di situ dicantumkan ada doa Nabi Yunus yang terkenal, yang namanya doa menghilangkan susah. Apal adik-adik sekalian? Apal doa Nabi Yunus yang terkenal dalam Al-Quran itu? Siapa bisa? Apa bunyinya kira-kira? La ilaha illa anta. Juluan Nina berjawab kata mama. Be penteran dengan Nina kata mama. Mama. Oh, ya. Hari ini saya lihat wanita lebih dulu menjawab. Mengapa dia lebih dulu menjawab? Lebih dulu dia dengar penjelasannya. Saya pernah menyitir di Malimat doa Nabi Yunus alaihissalam, salah satu doa menghilangkan susah. Bagi orang wanita sering datang penyusah pada saat-saat bulan-bulan melahirkan anaknya. Saya dropping doa itu supaya tidak ada anak Malimat santar susah beranak besok. Ya. Ya. Sudah tenang. Kalau istrinya susah, terang suaminya juga ikut susah. Kalau mualimat susah, pasti mualimin juga ikut susah. Betul enggak? Betul? Ya. Kanak mualimin lamun ti orang kanak mualimat telah ngandot terus. Tahu kieu orang sekali ada segar. Ya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam pembahasan nuzulul Quran, ayat yang disebut oleh Tuan Ruzaini banyaknya 6.600 berapa? 66. Ya. Disebut tadi apa namanya? Suratnya banyaknya 114 surat. Juznya jam berapa? 30 ajza. Ajzaul Quran salasuna juz'an. Juzuknya Al-Quran banyaknya 30. Ahzabul Quran situna hizban. Hizib Al-Quran banyaknya 60 hizib. Harus dihafal oleh pelajar-pelajar. Nah, satu di antara ayat yang begitu banyak, ada terkenal namanya ayat Ismullahul Azam di dalam Al-Quran, yaitu doa zikir Nabi Yunus alaihissalam dikala menderita susah, yaitu doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Di dalam hadis dicantumkan, dengan dalam banyak hadis malahan dicantumkan di banyak kitab, siapa mau cepat diterima doanya oleh Tuhan Rabbul Alamin, hendaklah dimasukkan di dalam doanya doa Nabi Yunus alaihissalam. Berdoa, salat teto doa Nabi Yunus. Tahu maran salat? Apa bahasa Timur salat itu? CCP, salati dia, ya. Apa bahasa Timur itu? Salat. Ini buku-buku taruh di tengah. Apa namanya? Apa bahasa Timur? Apa? Apa ini? Oh ya, salatin ninde. Siapa-siapa yang mau cepat doanya diterima Tuhan Rabbul Alamin, sunat kita sisipi di dalam doa kita, baik di awal maupun di tengah maupun di akhir. Doa Nabi Yunus alaihissalam, Ismullah Azam beliau diberikan Tuhan, yaitu doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sering berdoa anak-anak sekalian? Sudah diterima doanya oleh Tuhan? Belum. Ya. Mari, kesempatan emas di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang cepat diterima doa, suasana yang cepat diterima doa, CCP doa yang mempercepat diterimanya doa.
Al-Maghfurlah Maulana Hasan Masyad, guru besar pendiri Nahdlatul Ulama dan guru besar kita semua. Di dalam kitab Is'ab Al-Hiliman, di dalam kitab At-Taqriratus Saniyah, beliau utarakan di sana sayugianya orang berdoa, lebih-lebih berdoa di dalam sujud sembahyang, terutama sembahyang sunat, supaya berdoa yang penting-penting dan ditutupi, ditaruh di dalam doa itu. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Apa cita-cita Anda? Saudara-saudara belajar di pondok pesantren Syekh Zainuddin, apa cita-cita Anda? Ya? Apa cita-cita saudara-saudara, adik-adik sekalian? Ya? Sukses ya? Oh ya, sukses kuliah, sukses perjuangan, sukses kegiatan ya? Bagus. Di dalam bulan suci Ramadan, kalau kita mau sukses sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang guru, sayugianya memanfaatkan waktu bulan suci Ramadan sebaik-baiknya. Lebih-lebih besok pada waktu datang saat yang namanya apa? Lailatul Qadar. Terkenal untuk Qadar itu gempar dunia. Saking hebatnya Lailatul Qadar itu disebut 3 kali dalam Al-Quran. Di dalam satu surat yang namanya surat Qadar. Surat Qadar artinya surat yang sangat hebat, membicarakan malam yang sangat hebat. Hafal suratul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri mbah wa ma adra kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebut oleh Tuhan Rabbul Alamin menggambarkan kehebatan Al-Qadar. Dalam satu surat diulang-ulang. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang sangat mulia. Apakah malam yang mulia itu? Malam yang satu malam kalau ibadah di dalamnya lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada kita ibadat 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan bahasa matematika sekarang, lebih baik dari kita beramal 83 tahun. Gambarkan saudara-saudara sekalian. Siapa sembahyang maghrib berjamaah pada malam itu, pahalanya seperti pahala sembahyang maghrib berjamaah 83 tahun. Allahu Akbar. Siapa sembahyang isya pada malam itu berjamaah, sama lebih baik dari pahala berjamaah sembahyang isya 83 tahun. Luar biasa Bapak sekalian. Siapa sembahyang tarawih pada malam itu, seperti lebih baik dari tarawih 83 tahun. Sudah berapa kali saudara tarawih ini? Berapa tahun sudah tarawih ini, adik-adik malimin? Sudah berapa tahun? Dari sejak balik Anda kira-kira kelas 1 sanawiyah sampai sekarang baru Anda tarawih 6 tahun. Tetapi kalau Anda mendapat tarawih pada malam Lailatul Qadar, yang namanya Lailatul Qadar itu, tarawih kita bernilai lebih baik daripada tarawih 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Siapa sembahyang witir pada malam itu, lebih baik dia sembahyang witir 83 tahun. Siapa membaca Quran 1 juz pada malam itu, berarti dia beramal Quran lebih baik daripada mengamalkan Quran berapa? 83 tahun membaca 1 juz Al-Quran.
Apa yang baca malam ini? Siapa berhizib, membaca hizib Nahdlatul Watan pada malam itu, sama pahalanya malahan melebihi itu, lebih baik daripada berhizib 83 tahun. Senang tak kita? Banyak nilainya. Masya Allah, luar biasa Lailatul Qadar itu. Karena begitu hebat Lailatul Qadar, di dunia ilmu, di kalangan ulama, gempar membahas dan menunggu-nunggunya. Kapan dan kapan dan kapan. Berdasarkan hadis, ahli tafsir, kaum mufassirin, kaum muhaddisin, termasuk kaum fuqaha as-salihin, khilaf ulama kapan terjadinya malam yang begitu hebat, luar biasa itu. Pendapat pertama ulama mengatakan Lailatul Qadar mungkin saja terjadi dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Mungkin saja terjadi. Sebab itu dirahasiakan Tuhan. Lailatul Qadar rahasia, sesuatu dirahasiakan Tuhan di alam ini. Saatul ijabah malam Jumat dan hari Jumat, saat dirahasiakan Tuhan di alam ini. Seorang waliullah, kekasih Tuhan dirahasiakan di alam ini. Satu di antara yang dirahasiakan Tuhan juga yang namanya mati. Tahu kapan Anda mati, adik-adik sekalian? Tidak tahu. Kalau ada orang tahu harinya mati, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Berarti ilmu khusus diberikan Tuhan, pengecualian namanya itu. Secara umum tidak ada orang tahu barang gaib illallah. Kalau ada orang tahu barang gaib sepintas. Tahu sepintas? Hanya diberikan sekelumit, setitik, setetes. Itu pun tidak boleh dibongkar rahasia itu. Menara lemak para ustaz, menara lemak tolab, dait Lailatul Qadar. Karena ini rahasia Tuhan. Tidak boleh dengan rasa bangga bercerita, wahai saudara-saudara, pidato di atas mimbar, saya jumpai Lailatul Qadar, alhamdulillah sudah 3 kali. Ini kanggun. Karena itu rahasia Tuhan, dirahasiakan Tuhan. Anda dapat, itu adalah yang harus dirahasiakan. Kalau Anda tahu dirinya mati, akan mati 70 tahun akan datang, ada pemberitahuan, malaikat maut datang, Anda tidak boleh cerita kepada ayah bunda, saya panjang umur pak, saya akan lebih tua dari bapak. Besok, jangan, tidak boleh. Itu dalam bahasa sufi namanya asrarul ilahiyah, rahasia ketuhanan. Tidak boleh. Bahayanya rahasia ketuhanan itu dalam ilmu sufi, kalau disebar luaskan adik-adik sekalian, itu bisa menjadi bahaya bagi orang yang diberi. Apa bahayanya? Anugerah Tuhan, rahasia yang diberi 1, 2, 3 dicabut, tidak berlaku lagi ilmu itu. Yang kedua yang sangat berbahaya, karena dia tidak mampu menyimpan rahasia Tuhan di alam ini, dia dianugerahkan mati lebih dahulu. Biaran mati, kanca dicabut ilmu itu, pada susah doa. Itu sebabnya rahasia Tuhan, kalau dia dianugerahkan kepada alam semesta, pada beberapa makhluk-makhluk tertentu, mesti dirahasiakan. Namun dek rahasia, berarti kita tidak pandai memegang amanat Tuhan Rabbul Alamin. Sebab bahayanya nanti, ya, kalau orang suka menyampaikan, meluarkan rahasia-rahasia ketuhanan, akan datang orang-orang nakal, orang jahat, membikin rahasia-rahasia yang bisa direkayasa. Itu sebabnya tidak boleh dibongkar secara banyak. Mungkin boleh disampaikan hanya kepada guru terbatas, kepada guru besar kita, pembimbing kita, dalam rangka menyelamatkan program keberhasilan